Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaru, terungkap sudah bercak darah di pakaian Yosep, sengaja dioleskan istri mudanya Mimin. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Masih seputar peristiwa Subang, Jawa Barat, yang saat ini memang kita hanya menunggu saja janji dari pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Bahkan Kapoldanya pun juga langsung yang berjanji kepada masyarakat Indonesia untuk mengungkap peristiwa ini, agar segera merilis nama-nama yang sudah didapatkan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Dan kita saat ini akan membahas kembali atau membulak-balikkan fakta yang pernah kita dengar sebelumnya, yaitu mengenai bercak yang ada di pakaian Pak Yosep. Diduga kuat adanya keterlibatan orang dekat korban. Tentunya juga banyak yang berasumsi dan juga menduga bahwa Pak Yosep ini sangat-sangatlah mengetahui persoalan meninggalnya istri dan juga anaknya. Walaupun memang adanya kemungkinan bahwa bukan Pak Yosep, yang dikarenakan kemungkinan terjadi bahwa bercak yang ada di pakaian Pak Yosep ini sengaja dioleskan oleh seseorang, entah siapa itu. Orang terdekat dari Pak Yosep tentunya saja pasti istri mudanya, karena pada malam itu Pak Yosep pulang ke rumah istri mudanya, dan menginap juga di rumah istri mudanya, dan tentunya yang menyiapkan semua pakaian sarapan untuk aktivitas pagi Pak Yosep dan berangkat adalah istri mudanya, yakni Mimin. Yosep banyak dicurigai oleh banyak publik, dan banyak orang dalam perkara meninggalnya istri dan juga anaknya. Kemungkinan juga pihak kepolisian Subang, Jawa Barat telah mencurigainya, karena memanglah hanya Pak Yosep, orang yang terakhir bersama kedua korban saat malam itu. Dan bukan hanya itu saja, Pak Yosep juga adalah orang yang pertama kali melihat keadaan rumah tempat kejadian perkara yang sudah berantakan. Wajar saja jika banyak sekali yang berasumsi dan juga menduga bahwa Pak Yosep tahu tentang persoalan kasus ini. Atau mungkin juga Pak Yosep ini ikut terlibat, bahkan adanya juga sebagian dari pakar hukum yang mengatakan, bukti untuk menetapkan Pak Yosep sebagai tersangka sudah terbilang cukup dan memenuhi syarat untuk dibawa ke persidangan. Bukti itu adalah sidik jari dan juga bercak yang telah menempel di pakaian Pak Yosep. Akan tetapi menurut kepolisian Subang, Jawa Barat, masih perlu satu bukti lagi untuk memperkuatnya dan bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka. Bukti itu bisa saja keterangan dari para saksi, dan juga rekaman jejak digital CCTV. Tetapi faktanya tidak ada sama sekali saksi yang bisa memperkuat dugaan kalau Pak Yosep ini terlibat, atau mungkin saksi ini ketakutan. Kita tidak tahu pastinya bagaimana. Bahkan, bukti-bukti yang telah mengarah dimentahkan oleh pengacara Pak Yosep, bercak yang menempel di jaket Pak Yosep itu adalah bercak dari kedua almarhumah. Mengapa bisa menempel ke pakaian Pak Yosep? Ada dua hal. Yang pertama, saat seseorang melakukan kejahatan, bercak itu pun muncul ke pakaiannya dan mengenai pakaian Pak Yosep. Dan yang kedua, adanya kemungkinan jika hal tersebut sengaja dioleskan oleh seseorang, agar Pak Yosep ini dicurigai oleh banyak publik dan bisa dijadikan tersangka dalam kasus ini. Karena adanya bukti bercak yang menempel di jaket Pak Yosep, dan bercak itu memang benar, jika bercak itu adalah bercak dari kedua almarhumah, karena kita tahu bahwa almarhumah Amalia Mustika Ratu meninggalnya di waktu subuh hari. Jauh berbeda dengan meninggalnya dari almarhumah Ibu Tuti, sedangkan Pak Yosep saya pagi itu datang sekitar jam 6.55-nya, bisa saja kemungkinan bahwa Pak Yosep memang tidak mengetahui sama sekali tentang adanya bercak yang menempel di pakaiannya saat dipakai pagi hari kejadian itu. Dan yang bertanggung jawab atas pakaian itu adalah istri mudanya, karena di pagi itu Pak Yosep keluar dari rumah istri mudanya, dan tentulah persiapan Pak Yosep dari mulai sarapan, pakaian, dan juga perlengkapan dia untuk keluar pasti disiapkan oleh istri mudanya. Bahkan kita juga mendengar bahwa Pak Yosep bersumpah di hadapan tim penyidik dan juga saat diwawancarai oleh Aiman, bahwa Pak Yosep ini tidak mengetahui sama sekali bahwa adanya bercak di pakaiannya sama sekali. Dia tidak mengetahuinya, dan itulah faktanya, mengenai bercak yang ada sedikit di pakaian Pak Yosep tersebut. Fakta-fakta ini pun juga pernah kita dengar dari Pak Yosep langsung saat diwawancarai oleh Aiman, dan bahkan beberapa dari media mewawancarai juga saat itu. Pak Yosep pun bersumpah bahwa dirinya tidak tahu sama sekali tentang kejadian ini. Memangnya setiap tindakan kejahatan tidak mungkin orang akan mengakuinya. Namun fakta yang kita lihat dari bercak ini, kemungkinan memang sengaja dioleskan oleh seseorang untuk memerangi Pak Yosep. Ke Pak Yosep untuk saat ini seperti halnya sidik jari dan juga bercak itu tadi. Namun setelah tim penyidik menganalisa lagi,
dan tim penyidik menyelidiki kebenaran dari bercak itu. Dari mana sumbernya tentulah tidak mungkin, saat melakukan tindakan kejahatan bercak itu hanya menempel sedikit saja di pakaian seseorang. Apakah ini persoalan dari yayasan, asmara, ataukah juga rasa iri hati, yang dikarenakan kedua almarhumah ini bisa membeli mobil atau perekonomiannya yang semakin hari semakin meningkat, setelah mengelola yayasan selama 3 tahun. Dan kita tinggal menunggu saja apakah keputusan dari Polda Jawa Barat ini akan benar ada pengungkapan dan juga penetapan tersangka, sebelum bulan puasa ini. Tentulah kita juga mendoakan agar segera pelakunya tertangkap, dan kita semua akan tahu siapa yang sebenarnya otak di dalam meninggalnya kedua almarhumah ini. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.